الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-37. Qala al-muallif rahimahullah, yaitu al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri sahabiyun jalil, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Musa, berkata Musa alaihissalam, ya Rabb, wahai Rabbku, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan senantiasa mengingatmu dan berdoa kepadamu dengannya. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa, katakannya wahai Musa, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaqulu hadza. Semua hamba-hambamu mengucapkan ucapan ini, ucapan la ilaha illallah maksudnya. Qala qul la ilaha illallah. Kemudian Allah taala mengatakan, katakanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabb, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hambamu mengucapkan ucapan ini. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, berkata Allah taala kepada Musa, wahai Musa, kalau seandainya 7 langit, kemudian yang memakmurkan dan yang menjaganya mereka selainku, dan juga 7 lapis bumi fi kifatin, berada di satu anak timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah berada pada satu anak timbangan, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan berat kalimat la ilaha illallah. Maksudnya kalau seandainya ditimbang itu kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dibanding 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Na'am, barakallahu fikum. Seperti itu. Allahul musta'an. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim was-sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Wa Tirmidzi wa hasanahu, dan di dalam riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik Abu Hamzah, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau digelari dengan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu kurang lebihnya 10 tahun. Jadi beliau disebutkan dalam sejarahnya atau biografi bahwasanya beliau senantiasa berbakti dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kemudian beliau kunyahnya Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah Ta'ala berkata, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam. Hadis qudsi semuanya ini. Yang pertama juga hadis qudsi, yang kedua juga hadis qudsi. Kalau yang pertama itu kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis qudsi yang kedua ya, yang kedua hadis qudsi. Na'am, barakallahu fiik. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibna Adam, wahai ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi dosa, maksudnya adalah barakallahu fikum, dosa yang banyak, summa lakitani, kemudian engkau berjumpa kepadaku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak mensekutukan barakallahu fikum diriku dengan yang lainnya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa
penuh dengan ampunan, membawa penuh dengan ampunan. Barakallahu fikum. Na'am. Maksudnya walaupun dosanya banyak, nah barakallahu fikum, berlapis-lapis atau istilahnya setinggi gunung sedalam lautan sebesar, nah barakallahu fikum, atau setinggi langit sedalam lautan sebesar gunung, barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya manakala datang dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat penjelasannya Syekh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Qala syarih rahimahullah, hadal haditsu, hadis ini, an Abi Sa'id wa hadis Anas, kilahuma fi bayani fadli la ilaha illallah wa annaha afdalul kalam. Hadis ini dari hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, dan hadisnya Anas bin Malik Abu Hamzah, kilahuma, kedua-duanya, fi bayani fadli, menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah wa annaha afdalul kalam. Bahwasanya la ilaha illallah adalah kalam yang ucapan yang paling afdal. Wa anna man mata 'alaiha shadiqan mukhlishan rajahat bisayyi'atihi kullaha. Atau bisayyi'atihi kullaha. Artinya barang siapa yang meninggal di atas kalimat tersebut dalam keadaan jujur dan juga mengikhlaskan agamanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan orangnya jujur dan ikhlas, niscaya kalimat tersebut bisa lebih kuat daripada kejelekan-kejelekan yang dia miliki seluruhnya. Wa ghafarallahu lahu ma ma'ahu minal khati'ati idza haqqaqa dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang tersebut sesuai dengan apa yang bersamanya, berupa kesalahan-kesalahan apabila dia mewujudkan atau merealisasikan kalimat la ilaha illallah tersebut. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat mulia, kalimat yang afdal, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa. Naam, kemudian al-urwatul wusqa, itu penamaan-penamaan yang ma'ruf. Naam, yang ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Naam. Kemudian berikutnya wa Abu Sa'id huwa Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri as-sahabi al-jalil. Abu Sa'id namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, sahabat yang mulia, minal ansar, dari kalangan al-ansar. Wa ardahum radhiyallahu anhum wa ardahum. Allah Subhanahu wa taala meridha mereka dan dia juga ridha, atau Allah Subhanahu wa taala meridha mereka dan memberikan keridhaan kepada mereka. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala Musa, berkata Musa, huwa Musa ibnu Imran kalimur Rahman, ahadu anbiya'i Bani Israil. Yaitu Musa bin Imran, kalimur Rahman, digelari kalimur Rahman karena adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahadu anbiya'i Bani Israil, termasuk salah satu Nabi Bani Israel. Qala Musa, berkata Musa, ya Rabb, wahai Rabbku, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan senantiasa mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Faqala qul ya Musa la ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Qala Musa ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza, wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengucapkan ucapan ini atau kalimat la ilaha illallah ini. Wa fil lafdhin yaquluna misla hadza, dalam lafaz yang lain semua hambamu mengucapkan dengan ucapan ini. Faqala ya Musa, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, kalau seandainya langit yang tujuh lapis langit tersebut dan yang memakmurkan atau yang mengaturnya selainku, wal aradina sab'a, dan juga 7 lapis bumi, fi kifatin, berada di satu anak timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah berada di satu anak timbangan yang lainnya, atau yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih kuat dan lebih besar timbangannya dibanding 7 lapis bumi dan 7 lapis langit tadi itu. Hadzal hadits yadullu ala fadli hadhil kalimatul 'azimah. Hadzal hadits yadullu ala fadli hadhil kalimati al-'azimati. Hadis ini menunjukkan atas keutamaan kalimat yang agung ini. Wa annaha dzikrun wa du'aun, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah zikir dan juga doa.
Lianna Musa qala, dikarenakan Musa mengatakan wahai Rabbku, qala ya Rabb 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan mengingatmu. Nah, senantiasa berzikir dan mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan lafaz tersebut. Fadalla dzalika 'ala annaha dzikrun wa du'a. Itu menunjukkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat zikir dan kalimat doa. Fahiya dzikrullahi bisyahadati lahu wa bil wahdaniyati wa annahu al-ilahul haq. Maka kalimat la ilaha illallah adalah zikrun, adalah sebuah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersaksi atau barakallahu fikum bersaksi terhadapnya. Nah, dengan apa? Bil wahdaniyah, dengan keesaan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ilahul haq, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak. Wa hiya du'aun, dan kalimat la ilaha illallah adalah doa. Li'anna qailaha yarju sawabaha, dikarenakan orang yang mengucapkannya mengharapkan pahala dari kalimat tersebut. Yuridu min qauliha sawabaha, dia menginginkan dari ucapannya pahalanya. Wa yatlub sawabaha bil ma'na, dan juga meminta pahalanya dengan makna. Fahiya dzikrun wa du'aun, maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat zikir dan juga sekaligus doa. Wa hakadha jami'ul adhkari kulluha, dan seperti itu pula lah seluruh zikir-zikir. Ngam kulluha zikrun wa du'a, seluruhnya adalah zikir dan doa. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahul azim. La haula wa la quwwata illa billah. Kulluha zikrun wa du'a. Semuanya itu tadi, lafaz-lafaz tadi itu adalah apa? Zikir dan doa. Yadhkurullaha biha, yang seseorang berzikir kepada Allah taala dengannya. Azza wa Jal, ta'ziman lahu, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa tanwihan bi dzikrihi jalla wa ala, dan juga dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir atau menyebutkan kalimat tersebut, atau menyebutkan barakallahu fikum wa hafizakumullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang. Wa sahibuha aidan yuridu as-sawaba wa yatlub as-sawaba wa yad'u bis-sawabi fil ma'na. Dan juga pengucapnya atau pengucap kalimat la ilaha illallah tersebut juga menginginkan pahala dan juga meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdoa bis-sawab, berdoa meminta apa? Meminta pahala fil ma'na salah, atau di dalam maknanya. Karena makna la ilaha illallah tentunya maknanya adalah ma'budu bihaqqin illallah. Nah, maksudnya ketika seorang mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidaklah berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Na'am, barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.